Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar baik untuk rekan-rekan dan juga teman-teman yang menyaksikan pada kesempatan saat ini. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial, ya, akan memberikan tutorial terkait dengan pengujian ataupun uji autokorelasi dengan menggunakan IBM SPSS 26 dengan menggunakan uji Durbin Watson dan uji Rantes. Uji autokorelasi ini bagian yang tidak terpisahkan dari uji asumsi klasik yang ada di SPSS ataupun di uji-uji yang berbasis dengan menggunakan multivariat. Di sini saya akan memberikan gambaran apa itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Untuk itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Itu terkait dengan penjelasan uji autokorelasi. Kemudian, cara perhitungan secara manual perihal asumsi autokorelasi bukanlah dihitung pada semua variabel, melainkan cukup pada residualnya saja. Ini yang nanti akan kita lakukan. Kemudian uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series ataupun data runtun waktu dan tidak perlu dilakukan pada data pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat bersamaan. Jadi uji autokorelasi ini tidak berlaku jika Anda menyebarkan kuesioner. Ataupun begini, ada data yang Anda dapatkan dari penyebaran kuesioner. Ini tidak bisa dilakukan untuk uji autokorelasi. Jadi uji autokorelasi ini bisa dilakukan dengan contoh, misalkan ada model regresi pada sebuah penelitian yang akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia, di mana periodenya lebih dari 1 tahun dan biasanya memerlukan uji autokorelasi. Itu ya. Jadi kalau kayak laporan keuangan, laporan apalagi? Laporan produksi, laporan penjualan, di mana lebih daripada beberapa periode itu bisa dilakukan dengan menggunakan uji autokorelasi. Kemudian model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Jadi kalau misalnya terjadi autokorelasi itu bukan bagus, malah model tersebut kurang bagus. Yang diharapkan adalah model tidak ada autokorelasi. Itu ya. Karena banyak yang mengatakan bahwasanya, "Wih, model saya bagus nih, karena apa? Model saya ada autokorelasi." Itu bukan model yang bagus, malah itu modelnya kurang bagus ataupun tidak bagus. Artinya datanya ada yang bermasalah. Kemudian ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau tidaknya gejala autokorelasi, di mana uji-uji untuk melihat uji autokorelasi ini ada 4. Yang pertama, uji Durbin Watson, kemudian ada uji Lagrange multiplier ataupun yang biasa kita sebut ataupun yang kita kenal dengan LM test. Kemudian ada uji Bruce-Godfrey, dan yang terakhir ada uji yang namanya uji Rantes. Pada kesempatan ini kita akan melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson dan juga uji Rantes. Di mana di dalam uji autokorelasi ini dengan menggunakan uji Durbin Watson, yang pertama ada hipotesis yang kita ajukan ataupun hipotesis untuk melihat ataupun untuk mendeteksi
apakah ini terdapat korelasi atau tidak, ya, terdapat autokorelasi atau tidak maksud saya. Kita lihat dari deteksi autokorelasi positif dan kemudian kita deteksi juga dengan deteksi autokorelasi negatif. Di sini ada hipotesis untuk keduanya. Untuk yang pertama, deteksi autokorelasi positif, jika DW lebih kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Kemudian, jika DW lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, jika DL lebih kecil dari DW, lebih kecil dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Ini untuk deteksi autokorelasi positif. Sekarang kita lihat juga lagi dari deteksi autokorelasi negatifnya. Jika 4 min DW lebih kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi negatif. Kemudian yang keduanya, jika 4 min DW lebih besar dari DU, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Kemudian yang terakhir, jika DL lebih kecil dari 4, dikurangi DW, kemudian kurang dari DU, lebih kecil dari DU, maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Nanti kita akan coba dari deteksi autokorelasi positifnya, kita juga akan melihat dari deteksi autokorelasi negatifnya seperti apa dalam sebuah kasus ini. Dalam uji autokorelasi dengan Durbin Watson dan Rantes ini nanti kita akan menggunakan contoh kasus. Data yang akan diolah terdiri dari 3 variabel. Kita namakan saja variabelnya ada 3. Yang pertama Y, X1 dan juga X2. Dengan jumlah data sebanyak 80 sampel dari 4 perusahaan pada periode 1935 sampai dengan 1954. Adapun rincian data dapat kita lihat pada tabel ini. Ini tabel yang akan kita gunakan untuk kita olah datanya untuk melihat uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson dan juga Rantes. Seperti apa? Langsung saja kita masuk ke program SPSS IBM SPSS versi 26. Oke, kita masuk ke SPSS-nya. Di sini kita sudah buka. Oke. Kemudian kita punya data sesuai kasus tadi. Ini datanya yang kita punya. Ini variabelnya ada 3, Y, X1 dan X2. Ini datanya. Data ini kita copy. Kemudian kita paste di program ataupun di SPSS-nya. Kemudian yang kita lakukan perubahan di variabel view hanya pada kolom NIM saja di sini. Yang pertama kita lihat di sini adalah Y ataupun variabel terikatnya Y, dan kemudian ini adalah variabel bebasnya X1, variabel bebasnya yang ininya adalah X2. Oke. Abaikan untuk yang lainnya dari numeric, weight, decimal, label dan lain sebagainya, ini diabaikan semuanya. Kita balik lagi ke data view. Ini kita sudah lakukan perubahan di bagian NIM-nya saja. Bagaimana proses selanjutnya untuk melakukan pengujian dengan menggunakan Durbin Watson ini? Langkah-langkahnya kita akan lihat. Yang pertama, klik Analyze, kemudian klik regresi, dan kemudian klik yang linear. Akan muncul box seperti ini. Akan muncul kolom ataupun box linear regresi. Variabel Y kita masukkan ke kolom dependent. Kemudian yang kolom X1 dan X2-nya kita masukkan ke independent, ya. Setelah itu klik yang statistiknya. Yang statistiknya kita klik, kemudian pastikan regresi koefisien sudah di checklist. Kemudian di sini juga untuk yang model fit-nya juga di checklist, dan yang lebih penting di sini yang residualnya kita klik yang Durbin Watson. Yang lainnya abaikan. Jadi ada 3 saja, ya. Lalu kita klik continue. Setelah itu
kita klik OK ya, akan muncul tampilan ataupun output seperti ini. Yang akan kita lihat nilai ini ya. Model summary B ini yang akan kita lihat. Di mana di sini kita lihat ada nilai Durbin Watch-nya. Oke, kita copy di program Wood. Nah, di sini kita bisa langsung melihat hasil dari Durbin Watson-nya. Dan kemudian kita lihat dari hipotesis yang kita ajukan tadi, yang kita ada untuk hipotesisnya. Yang pertama, kita lihat dari deteksi autokorelasi positif dulu. Ya, kita lihat dari deteksi autokorelasi positif di sini, kita copy dan kemudian kita bawa ke sini. Oke. Di mana dalam hipotesis dengan menggunakan autokorelasi positif kita dapatkan nilainya seperti ini. DW ini adalah Durbin Watson hitung berdasarkan output SPSS. Kita dapatkan nilainya sebesar 0,310, lebih kecil dari DL. Durbin Watson lower-nya berapa? Nah, DL-nya kan kita belum tahu nih. Berapa nilai DL-nya? Nanti nilai DL-nya ini nanti kita akan lihat dari tabel ya. Jadi nanti kita akan lihat dari tabel. Berapa nilai tabel untuk Durbin Watson? Kita ketahui yang harus kita ketahui dulu, yang pertama adalah kita tentukan K rumus untuk di tabelnya K dan N. Ya. Ini yang akan kita ketahui untuk yang akan kita lihat di dalam tabel Durbin Watson. Setelah itu kita lihat K-nya ini menunjukkan adalah variabel bebas. Ada berapa variabel bebasnya di sana? Kita lihat di sana variabel bebasnya ada X1 dan X2. Jadi ada 2 saja. Dan kemudian N-nya ada berapa tadi kita ini lihat? Sampelnya sebanyak 80. Oke, ini data awalnya yang kita dapatkan nih. K itu adalah variabel bebas, X1 dan X2. N-nya adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya sebanyak 80. Kita masuk ke kita lihat di tabel Durbin Watson. Sedikit saya memberikan gambaran di sini terkait dengan tabel di tabel Durbin Watson ini dengan tingkat signifikansinya sebesar 5%. Di sini ada T, K, DL dan DU. Ini T ini menunjukkan jumlah sampelnya ya, jumlah sampelnya. Kemudian K ini menunjukkan variabel bebasnya. DL adalah Durbin Watson bawah ataupun lower. Kemudian DU ini upper ataupun Durbin Watson atas ya. Ini DL bawah, ini atas. Ini variabel bebas dan ini sampelnya. Contohnya di sini. Sampelnya 7 ya. Ada 7. Kemudian variabel bebasnya ada 2, DL-nya berapa dan kemudian DU-nya berapa. Ini cara bacanya. Oke, karena kita punya datanya ini sampelnya sebanyak 80 dan kemudian variabel bebasnya ada 2, kita lihat ke bawah. Kita sorot ke bawah sampai kita dapatkan ataupun kita temukan angka 80. Oke, kita dapatkan angka 80 di sini. 80 ya. Kemudian di sini saya akan perbesar. Di sini 80, kemudian variabel bebasnya 2, nilai untuk lowernya 1,6114 dan uppernya 1,6619. Ini nanti kita akan copy. Kita masukkan di Word, di Word maksudnya. Kemudian kita masukkan di sini berapa nilai nilai DL-nya lower dan kemudian kita tentukan nilai
DU-nya. Oke. Kita dapatkan nilainya untuk DL-nya, lower-nya ataupun nilai Durbin Watson bawah 1,6114. Nilai Durbin Watson atasnya sebesar 1,6619. Ini yang kita sudah dapatkan datanya. Oke. Untuk menjawab hipotesis yang pertama, kita sudah bisa nih untuk menjawab langsung nih. Didapatkan nilai DW-nya sebesar 0,31, lebih kecil daripada nilai DL. DL itu nilainya sebesar 1,6114. Artinya ini untuk kesimpulan sementara berdasarkan autokorelasi positif, kita dapatkan terdapat autokorelasi positif pada model ini. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari autokorelasi positifnya. Nanti kita lihat dari autokorelasi negatifnya, meyakinkan apakah memang terjadi autokorelasi positif atau tidak, ataukah memang tidak ada autokorelasi. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat di sini. Kita sudah masuk punya datanya seperti ini. Oke, sama seperti yang tadi. Nilai DW-nya sebesar 0,31, K-nya 2, jumlah observasinya 80 sampel, DL-nya 1,611, DU-nya sebesar 1,661. Ini untuk melihat nilai autokorelasi negatif, kita lihat dari 4 min DL. 4 min DL sama dengan 4 dikurangi 1,611. 1,611 ini nilai dari DL. Ini ya, sama dengan 2,389. Kemudian yang keduanya, 4 min DU sama dengan 4 dikurangi 1,661. 1,661 ini merupakan nilai DU dari sini yang kita dapatkan dari tabel ya. Kemudian kita kurangi 4 sama dengan 2,339. Nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam gambar yang ada di sini. Kita sudah buat gambarnya. Di sini nilai DL. Berapa nilai DL? Nilai DL didapatkan sebesar 1,611. Kita masukkan di sini. Kemudian nilai DU-nya berapa? Nilai DU-nya 1,661. Masukkan ke sini. Kemudian nilai 4 min DU-nya berapa? 4 min DU sebesar 1, DU-nya sebesar ini 2339 ya. Ini untuk DU. Kemudian 4 min DL-nya nilainya berapa? 2,389. Ini kita masukkan di sini. Kemudian yang terakhir kita masukkan nilai DW dari output SPSS. Kita dapatkan ataupun kita tempatkan di sini. Kenapa kita tempatkan di sini? Karena range-nya ada di sini. Diperkirakan nilainya ada di sini ya, batasnya ini. Jadi nilai yang ada di sini menunjukkan adalah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, berarti ini ada di posisi autokorelasi positif. Artinya ataupun kesimpulannya, baik dari data autokorelasi positif ataupun autokorelasi negatifnya didapatkan nilai model ini terdapat autokorelasi positif. Bagaimana kalau kita terdapat seperti ini, terdapat autokorelasi positif ini? Artinya model ini ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan dengan menggunakan uji-uji yang lainnya. Yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin bisa pakai LM ya, ataupun kita akan lakukan rantes. Pada tutorial kali ini kita akan melakukan pengujiannya menggunakan uji rantes. Seandainya dari nilai DW kita dapatkan nilainya terdapat di modelnya itu terdapat autokorelasi, artinya kita lakukan dengan uji rantes. Bagaimana dengan hasil uji rantesnya? Baik, kita lakukan untuk pengujian dengan menggunakan uji rantes. Masih dengan kasus yang sama, dengan contoh kasus yang sama, data yang sama. Bagaimana kita melakukan uji rantes? Yang pertama yang kita akan lihat adalah melihat nilai residualnya. Nilai residual yang ada di ketiga variabel ini.
dari Y, X1 dan X2. Dengan cara apa kita melihat nilai residualnya? Dengan cara langkah-langkahnya seperti ini. Kita akan melakukan uji rantes. Yang pertama, klik analyze, kemudian sort ke regresi, kemudian yang linear, ya. Tampilannya sudah seperti ini. Yang Y pastikan masuk ke variabel Y masuk ke dependent. Kemudian yang X1 dan X2 pastikan masuk di independent. Setelah itu kita klik yang save. Ya. Akan muncul kotak linear regresi save. Yang kita klik di residualnya di sini adalah yang unstandarized. Kita checklist yang unstandarized, lalu kita continue, lalu kita OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Abaikan output yang ini karena kita tidak memerlukan outputnya. Tetapi yang kita lihat di data view-nya. Di data view sudah muncul satu variabel baru. Namanya res1. Res1 ini menunjukkan bahwasanya ini residual yang pertama dari ketiga variabel ini. Ya, yang akan kita residualnya. Kemudian setelah kita dapatkan variabel residualnya, kemudian kita lakukan klik analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kemudian ada legacy dialog. Kemudian di sini ada run. Klik untuk yang run testnya ini. Setelah kita klik, kemudian akan muncul kotak run test seperti ini. Kemudian yang unstandarized-nya ini kita pindahkan ke kolom test variable list ini. Seperti ini. Pastikan di cut point checklist yang median. Yang ini ya. Lalu kita pilih OK. Ini output untuk nilai run test-nya. Oke, kita copy nilai run test-nya. Kemudian kita masukkan di Word supaya kita bisa lihat dengan jelas. Oke. Berapa nilai rantesnya yang akan kita lihat? Untuk nilai rantes ini dari unstandarized residual ini dari nilai asumsi signifikansinya dengan menggunakan tile-nya ya, yang ini nih. Nilai ini yang akan kita lihat nih nantinya nih. Berapa nilai untuk asumsi signifikansinya? Sebesar 0,000. Bagaimana dengan hipotesis untuk rantes ini? Hipotesis untuk rantes ya. Ini kita lihat lagi di sini. Oke, ini dasar keputusan untuk rantes. Yang pertama, jika nilai asumsi signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika nilai asumsi signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dari hipotesis yang ada, coba kita lihat di sini. Asumsi signifikansinya sebesar 0,00. Artinya hipotesis yang pertama yang digunakan karena nilainya lebih kecil dari 0,005. Artinya terdapat gejala autokorelasi. Kita buat kesimpulannya. Artinya kesimpulannya terjadi autokorelasi baik dengan menggunakan tes DW ataupun Durbin Watson ataupun dengan uji rantes. Langkah apa yang harus kita lakukan jika masih terjadi autokorelasi seperti ini? Jika masih terjadi gejala autokorelasi seperti ini, mungkin kita bisa lakukan dengan uji LM. Ataupun jika dengan menggunakan uji LM juga masih terjadi autokorelasi, kita juga lakukan dengan menggunakan uji Brace-Godfrey. Ya. Jika dengan menggunakan kedua uji yang tadi saya sebutkan itu masih terjadi autokorelasi, lakukan pengujian dengan menggunakan lag. Ya. Jika dengan menggunakan lag juga masih ada autokorelasi, kemungkinan datanya yang bermasalah.
Karena datanya kalau kita lihat di awal tadi itu, data yang kita gunakan belum di ln dan log. Ini perbedaan antara log dengan lag. Log dengan ln itu sama, fungsinya untuk menormalitaskan data, ya, untuk menormalkan data. Tetapi kalau lag untuk membuang data sesuai dengan prosedur yang ada di dalam proses lag di SPSS ini. Jadi itu artinya kesimpulannya data ini masih terjadi ataupun ada gejala autokorelasi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial terkait uji autokorelasi dengan IBM SPSS 26 dengan menggunakan uji Durbin Watson dan uji Rantes. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.